Shalom para pasangan muda dan profesional. Welcome to Master Plan Young and Pro Online Service. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita kali ini, ada beberapa pengumuman yang mau aku sampaikan. Yang pertama, ibadah kita kali ini akan dilayani oleh suami saya sendiri, Randy Chandradinata, dengan tema Reconcile. Kita akan merenungkan kembali betapa besar pengorbanan yang Tuhan Yesus kerjakan, sehingga kita diperdamaikan kembali dengan Bapa kita di surga dan sesama kita manusia. Untuk praise and worship-nya akan dilayani oleh Yesua Abraham. Jadi makin teduh nih di dalam hadirat Tuhan. Nah, selanjutnya, Jumat depan tanggal 23 April jam 8 malam kita akan mengadakan Friday Night Fellowship via Zoom Meeting. Pastikan teman-teman hadir ya di fellowship nanti, jadi kita bisa bertumbuh sama-sama di dalam firman Tuhan dan bisa saling lebih mengenal lagi, walaupun masih secara online sih. Untuk persembahan dan persepuluhan, bisa ditransfer ke rekening GBI Ebenezer atau bisa scan barcode yang ada di layar kaca ini. Dan yang terakhir, jangan lupa ya follow akun Instagram kita @mp-young-and-pro untuk tahu update kegiatan kita apa aja. Nah, sekian pengumuman dari saya. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Master Plan Youth. Let's go, kita memuji Tuhan sama-sama. Kita datang dalam hadirat-Nya. Kita naikkan pujian syukur bagi Dia yang begitu baik, Dia yang begitu mengasihi kita, yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami percaya Kau hadir Tuhan hari ini dimanapun kami berada. Bahkan di rumah kami ada hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mau menyembah-Mu, memuji Engkau karena Engkau begitu luar biasa. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, dan Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia mati bagi kami, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Biarkan musik memuji Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Mari katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good, He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me.
baik Tuhan. Kau begitu luar biasa. Kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Karena Engkau, Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Yesus. Kaulah anugerah terbesar, lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Pribadi-Mu begitu berharga Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kaulah anugerah terbesar. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwa kami menyembah, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar di hidup kami. Namun Kau berikan diri-Mu untukku. Tuhan, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku Tuhan, oh, karena
anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar yang ku miliki. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Lebih dari dunia, lebih dari dunia, Kau terindah Tuhan, Kau termulia Tuhan. Tiada yang seperti-Mu di bumi, di surga. Hanya Kau, oh, hanya Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Kau yang terbesar Tuhan, karya penebusan-Mu tiada yang seperti-Mu, Roh Kudus. Bukan promosi yang terbaik di dalam hidup kami, bukan jawaban doa secara materi yang terbaik, tapi Yesus, Kau adalah pemberi yang terbaik. Amin. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Oh, ku kagumi karya terbesar, oh, dalam hidupku. Pengorbanan-Mu Tuhan yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu, bahwa kami lebih lagi mengingat akan kebaikan dan kebesaran kasih-Mu di dalam Yesus. Amin. Shalom teman-teman Master Plan Young Couples and Professional. Apa kabar? Senang sekali saya Randy Chandra Dinata boleh menyapa teman-teman semua via online service kita kali ini di hari Sabtu yang ceria ini. Kita bersyukur kepada Tuhan walaupun segala sesuatu masih kita lakukan, ibadah kita jalankan, fellowship kita jalankan via online. Namun saya percaya ini tidak mengurangi sukacita kita, ini tidak mengurangi kerinduan kita untuk bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus dan juga bertumbuh di dalam fellowship, kasih antar sesama saudara, sesama anak Tuhan di Young Couples and Professional. Setelah bulan Februari kita launching, kita masuk di bulan Maret dan tibalah kita di bulan April. Kita punya satu tema besar yang berjudul Reconciled, teman-teman. Nah, yang jadi pertanyaan apa yang dimaksud dengan reconciled? Ya, kalau bahasa Indonesianya adalah diperdamaikan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kata reconciled ini? Satu hal yang bisa kita mulai adalah dengan kesadaran atau satu kebenaran
bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu itu telah membuat yang namanya manusia berdosa diperdamaikan, memiliki hubungan yang diperbaharui. Yang pertama tentunya dengan Bapa di surga, dan yang kedua hubungan yang diperbaharui itu adalah antara manusia dengan sesamanya. Ya, pengorbanan Kristus di kayu salib itu yang memulihkan antara manusia berdosa dengan Bapa di surga dan juga dengan sesamanya manusia, sehingga mereka memiliki hubungan yang baru, memiliki hubungan yang telah diperdamaikan. Ya, jadi hari ini saya akan membahas 2 poin ini, teman-teman, bagaimana kematian Kristus itu menghadirkan perdamaian antara manusia dengan Bapa di surga dan juga manusia dengan sesamanya. Yang pertama, kita bicara tentang hubungan yang diperbaharui antara manusia dengan Bapa di surga. Yang jadi pertanyaan mungkin adalah, apa hubungannya antara kematian Kristus di kayu salib dengan hubungan yang diperdamaikan antara manusia dengan Bapa di surga? Bagaimana caranya hal itu bisa terjadi? Nah, hari ini kita akan membahas tentang hal itu, teman-teman. Hal pertama yang kita perlu ketahui bahwa di dalam kebijaksanaannya, Bapa telah menentukan Yesus Kristus itu adalah Sang Anak Domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Saya ulang sekali lagi bahwa di dalam kebijaksanaannya, Bapa di surga telah menetapkan Yesus Kristus untuk menjadi Anak Domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Dan kebenaran ini bisa kita temukan mulai dari sejarah penciptaan, kitab Kejadian, teman-teman. Ya, bagaimana ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, lalu manusia bersembunyi karena ketelanjangan mereka. Tapi yang menarik adalah bahwa Bapa yang terlebih dahulu berinisiatif untuk mencari manusia. Ya, logikanya orang bikin salah, orang bikin dosa, harusnya dia yang menghampiri Tuhan, lalu minta ampun, sujud di hadapannya dan bertobat. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, mereka bersembunyi karena ketelanjangan, karena malunya mereka di hadapan Tuhan. Tapi yang menarik adalah bahwa Bapa di surga dialah yang berinisiatif untuk mencari Adam dan Hawa. Adam, di manakah engkau? Kata Tuhan. Ya, setelah akhirnya Adam dan Hawa ketahuan juga, ya karena masa mau main petak umpet sama Tuhan, ya jelas nggak mungkin bisa gitu ya. Nah, ketika di situ ada Adam dan Hawa dan juga ular yang telah menyesatkan mereka, Tuhan datang dengan sebuah perjanjian, ya, sebuah perjanjian akan adanya penebusan dosa, akan adanya korban pendamaian. Kita temukan itu di Kejadian 3 ayat 15, teman-teman. Di mana Tuhan berkata seperti ini, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Apa yang dimaksud Tuhan lewat ayat ini, teman-teman? Ya, Tuhan sedang berbicara kepada ular bahwa one day akan ada waktunya di mana sang keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Tapi di saat yang sama, ular itu akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Sebenarnya ayat ini adalah nubuatan mengenai apa yang akan Yesus kerjakan di dunia. Dia akan tergantung di kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran. Dan waktu Yesus tergantung di situ, segala kuasa dosa, kuasa maut, kuasa iblis itu telah dikalahkan. Ketika Yesus berkata tetelestai, sudah selesai, itu artinya apa? Karya penebusan itu telah dikerjakannya. Kepala ular itu dihancurkan oleh Yesus, oleh sang keturunan perempuan itu. Namun di saat yang sama, teman-teman, si ular itu berhasil meremukkan tumit dari keturunan perempuan. Artinya apa? Yesus harus benar-benar mati di kayu salib sebagai korban penebusan dosa. Dia bukan pingsan, dia bukan pura-pura mati, dia bukan manusia setengah dewa yang menyamar menjadi manusia yang lemah. No, dia disamakan dalam segala hal dengan manusia. Sehingga apa? Dia harus benar-benar mati menanggung dosa kita.
Tapi syukur kepada Allah, Yesus bangkit dari antara orang mati 3 hari kemudian, yang kita peringati sebagai Hari Raya Paskah. Wow, ternyata rencana penebusan, rencana pendamaian itu telah dipersiapkan oleh Bapa jauh-jauh hari. Sesaat setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ada jejak-jejak berikutnya, saudara, kita temukan di Kejadian 3 ayat 21. Waktu manusia itu menutupi ketelanjangan mereka dengan daun-daunan, dengan daun-daun ara, ya. Tapi Tuhan bilang, bukan begitu caranya. Ya, seringkali kita berusaha menutupi dosa, menutupi kesalahan kita. Bukan dengan datang kepada Tuhan dan bertobat untuk menerima pengampunan. Tapi kita coba tutupi dengan kesalehan yang palsu, kemunafikan, dan kelihatannya baik di hadapan orang. Tapi sebenarnya itu cuma kamuflase, teman-teman. Ya, ditutupi di luarnya saja. Tapi Tuhan tidak mau kita seperti itu. Maka Tuhan gantikan daun-daunan yang menutupi ketelanjangan tadi dengan yang namanya kulit binatang. Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ya, jadi kalau bicara tentang ada kulit binatang, itu artinya sebelumnya ada binatang yang terlebih dahulu disembelih, darahnya tercurah, sehingga kulit binatang itu bisa dikenakan kepada manusia. Sudah ada pola yang bisa kita ikuti, teman-teman, bahwa di dalam penebusan dosa, di situ harus ada pengorbanan, harus ada darah yang tercurah, sehingga seseorang itu bisa diperdamaikan, bisa dibenarkan. Kita lanjut kembali. Satu pasal setelahnya kita temukan kisah Kain dan Habil. Teman-teman, bagaimana persembahan Kain, yaitu hasil bumi, ditolak oleh Tuhan, hasil pertanian ditolak oleh Tuhan. Sedangkan persembahan Habil, yaitu korban bakaran, ya, lemak-lemak dari domba dan lembu, itu diterima oleh Tuhan. Apa yang membuat persembahan Kain ditolak dan Habil diterima? Karena jelas bahwa Tuhan punya satu pola yang Dia teruskan, bahwa di dalam penebusan dosa, bahwa di dalam korban yang dipersembahkan itu harus ada darah yang tercurah, harus ada binatang yang disembelih. Sedangkan Kain berpikir, emang cuma Habil yang bisa kasih persembahan, saya juga bisa. Padahal kalau mau dengan rendah hati, tentunya Kain bisa barter gitu ya. Hasil pertaniannya ditukar dengan hasil peternakannya Habil. Dan dua-duanya bisa membawa persembahan. Tapi Kain merasa emang dia doang yang bisa kasih, saya juga bisa. Dan itulah yang membuat akhirnya timbul iri hati, lalu persembahan Kain ditolak, dia semakin panas hatinya. Dan akhirnya dibunuhlah si Habil oleh tangan Kain. Ya, tapi di sini yang mau digarisbawahi adalah bahwa persembahan Kain ditolak, sedangkan Habil diterima karena Habil membawa apa yang Tuhan kehendaki, yaitu binatang yang disembelih, teman-teman. Ya, sudah mulai berjalan terus pola yang bisa kita pelajari. Lalu kita temukan di Mesir bagaimana bangsa Israel dijajah, diperhamba oleh Firaun saat itu. Lalu Musa diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Diberikanlah 10 tulah. Ya, dan teman-teman pasti ingat tulah yang ke-10 adalah tulah di mana setiap anak sulung di Mesir itu akan meninggal pada satu malam. Semua tanpa terkecuali. Kecuali buat mereka yang di setiap rumahnya itu diolesi darah anak domba. Darah binatang yang diolesi di pintu-pintu rumah mereka, maka malaikat maut, maka kematian itu tidak akan menghampiri rumah tersebut. Lihat polanya. Ada darah yang dioleskan di pintu, maka maut itu pass over, melewati. Ya, makanya istilah Paskah itu pass over, melewati rumah-rumah yang di depan pintunya itu diolesi darah, teman-teman. Ya, dan itu yang mengakibatkan ini bukan cuma dilakukan di Mesir, tapi ketika mereka pun sudah mulai keluar dari Mesir, ini menjadi sebuah ibadat yang diperintahkan Tuhan bagi umat Israel, di mana orang-orang itu harus mengoleskan darah kambing dan domba untuk memperingati korban Paskah. Korban Paskah adalah bicara tentang bagaimana Tuhan itu meluputkan mereka dari kematian dengan jalan mengoleskan darah di pintu-pintu rumah mereka.
Sehingga ketika ada anak yang bertanya, anak Israel yang mungkin belum tahu tentang sejarah masa lalu, bertanya kepada orang tuanya, apa maksud dari mengoleskan darah di pintu rumah? Maka orang tua mereka akan berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Keluaran 12 ayat 27. Bukankah apa yang diperingati oleh bangsa Israel ketika mereka merayakan Paskah, itu pun kita rayakan paralel dengan ketika kita merayakan perjamuan kudus, tubuh dan darah Kristus. Itu yang membuat kita dilewati oleh kebinasaan dan kita boleh menerima kasih karunia kehidupan yang kekal, teman-teman. Ya, pola ini sudah terbentuk. Kemudian masuklah kepada hukum seremonial di kalangan orang Israel. Ya, salah satu kitab yang pastinya cukup membuat kita sulit melangkah. Kejadian, Keluaran, dan Imamat. Biasanya di Imamat kita mulai pusing ya. Bagaimana melanjutkan ini, banyak-banyak peraturan seperti ini. Ya mungkin kita pikir, kita orang Kristen udah nggak melakukan ini semua. Tapi sebenarnya yang mau diajar di situ adalah bahwa hukum seremonial di kitab Imamat mengenai korban bakaran, korban penghapus dosa, korban penebus salah, itu kan bicara tentang binatang yang disembelih lalu dibawa oleh seorang imam kepada Tuhan di bait suci, di ruang maha kudus. Ya, itu ada sebuah seremonial yang dilakukan. Dan sebenarnya korban binatang itu jelas bukanlah hakikat dari keselamatan itu sendiri. Makanya imam besar itu harus tiap tahun datang ke bait Allah. Ya, persembahan korban itu pun tiap tahun dilakukan supaya apa? Supaya dosa-dosa manusia itu dikuduskan, disucikan. Tapi karena tidak sempurna maka harus dilakukan terus-menerus, teman-teman. Nah, sebenarnya itu bukan hakikat dari keselamatan, melainkan bayangan untuk keselamatan yang sejati, yaitu mempersiapkan umat Israel untuk menyambut Sang Anak Domba Allah, yang ketika Yohanes Pembaptis memperkenalkan dia, inilah Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, teman-teman bisa bayangkan mengapa saya mulai dengan kisah Kejadian, lalu berlanjut kepada Imamat, lalu berlanjut lagi kepada hukum seremonial tadi, dan seterusnya. Karena sebenarnya Tuhan mau tunjukin bahwa korban penebusan dosa ini relate loh, sangat berhubungan loh dengan apa yang selama ini aku tunjukkan kepadamu. Sehingga mereka tidak bisa berdalih lagi ketika Yesus tergantung di kayu salib. Harusnya mereka sadar, inilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia sekali untuk selama-lamanya. Harusnya relate, saudara. Cuma masalahnya mereka mengeraskan hati dan memilih untuk tidak percaya. Tapi berbahagialah kita yang percaya akan berita Injil ini, sehingga kita beroleh keselamatan, kita dibenarkan, kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Amin. Nah, puncaknya saudara, ketika Yesus harus tergantung di kayu salib, Yesus harus meminum cawan murka Allah. Nah, ini ada satu hal yang menarik kalau kita biasa renungkan tentang bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kita mulai berpikir bahwa ini Yesus sedang menunjukkan kemanusiaannya karena dia sedang takut untuk mati di salib. Ya kan, maka dia berseru, "Ya Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu." Cawan yang dimaksud adalah cawan penderitaan dan juga cawan murka Allah yang harus Yesus minum untuk menanggung dosa seisi dunia. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah Yesus berdoa sampai keringatnya bagaikan tetesan darah itu karena takut mati di salib? Kalau kita renungkan, 12 murid Yesus dan juga para rasul yang lain mati martir, itu nggak ada takut-takutnya, teman-teman. Mereka dengan keberanian, dengan kerelaan, aku mau mati buat Tuhan, aku mau hidup buat Tuhan, dan bahkan mati buat Tuhan. Rasul Paulus berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagaimana mungkin Kristus itu sendiri takut mati? Sehingga saya bisa katakan yang jelas, yang ditakuti Yesus itu bukan karena penderitaan jasmani,
melainkan karena dia harus meminum cawan murka Allah. Dan di momen dia minum cawan murka Allah, hubungan Bapa dengan Yesus itu harus terpisah untuk sementara waktu. Karena Bapa harus memalingkan wajahnya daripada Yesus yang harus menanggung dosa seisi dunia, teman-teman. Makanya Yesus berkata di atas kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Selama ini Yesus selalu berkata, Bapakku, Bapakku yang di surga, Aba Bapa. Tapi di momen ini Yesus harus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus mempertaruhkan hubungannya dengan Bapa. Bapa pun harus merelakan anak kesayangannya itu tergantung di kayu salib. Demi memperdamaikan hubungan kita manusia berdosa dengan Bapa di surga. Teman-teman, dan ini yang menjadi sesuatu yang membuat kita harusnya berpikir lagi untuk tidak datang kepada Tuhan. Karena Yesus sudah memulai sebuah karya penyelamatan itu. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus itu dibenarkan. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus itu diperdamaikan. Karena cawan murka itu telah ditanggung oleh Yesus. Sehingga hukuman itu bukan lagi bagian kita. Kita telah menerima kasih karunia di dalam pengorbanan Yesus. Amin teman-teman. Ya, saya percaya ini menjadi kekuatan buat setiap kita di dalam menjalani hidup kita. Come as you are, datang apa adanya. Karena bukan dengan kesalehan kita, bukan dengan kelayakan kita, melainkan melalui kematian Kristus di kayu salib, darahnya yang tercurah itu yang memberikan kita keberanian untuk datang kembali kepada Bapa. Apapun kesalahan kita, apapun latar belakang kita, datanglah kepada Tuhan karena Tuhan rindu untuk memeluk kita kembali. Darah Kristus itu yang membuat kita layak di hadapannya. Roma 5 ayat 8 sampai 10 saya akan bacakan buat teman-teman. Di situ dikatakan seperti ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin teman-teman, saya berharap ini menjadi kekuatan buat setiap kita untuk ayo datang sama Tuhan. Dia telah memperdamaikan kita dengan Bapa. Yesus telah melakukannya. Nggak perlu lagi terintimidasi, nggak perlu lagi merasa nggak layak. Karena kita datang bukan dengan kelayakan kita sendiri, melainkan melalui pembenaran, pendamaian yang Kristus telah kerjakan. Amin. Itu yang pertama. Ya, bicara tentang hubungan yang diperdamaikan antara manusia berdosa dengan Bapa di surga. Yang kedua, bicara tentang hubungan yang diperdamaikan antara manusia dengan sesamanya. Nah, pertanyaannya korelasinya apa antara manusia berdosa dengan sesamanya berdamai oleh karena kematian Kristus? Saudara, teman-teman, ada sebuah cerita, ya, kisah nyata seorang yang bernama Don Richardson. Dia ini adalah seorang penginjil dari Kanada yang melakukan penginjilan ke daerah terpencil, yaitu di namanya suku Sawi. Suku Sawi ini ada di Papua Barat. Nah, ini kisaran tahun 1968. Don dan juga istrinya Carol itu berangkat ke suku Sawi. Mereka mau menginjil. Nah, suku Sawi ini adalah sebuah suku yang berisikan desa-desa dan di situ terlalu sering terjadi peperangan. Mereka itu dijuluki kanibal, ya, pemakan sesamanya. Mereka dijuluki headhunter, pemburu kepala, ya. Jadi benar-benar ini satu suku yang benar-benar sadis, teman-teman, yang tidak ada kata damai di antara mereka. Lalu datanglah Don dengan istrinya, ya, mereka mulai masuk dengan pendidikan, mereka mulai masuk dengan membangun rumah-rumah bagi warga sekitar, dan juga istrinya pun bisa untuk melakukan tindakan-tindakan medis sehingga orang-orang yang terluka itu bisa dirawat oleh Carol. Sehingga di tengah perang
Don dan Carol ini tidak mengalami gangguan. Mereka dipisahkan di tempat yang aman. Ya, orang-orang yang terluka dari perang itu justru dibawa kepada mereka untuk disembuhkan. Nah, sekian lama Don dan istri melayani di sana, rasanya tidak ada perubahan di tengah-tengah suku Sawi ini. Sehingga Don berkata kepada kepala suku masing-masing desa, dia bilang, mulai hari ini saya mau pergi ke tempat lain karena tidak ada perubahan di tempat ini. Kalian masih terus berperang membunuh satu dengan yang lain. Nah, ketika kepala desa dari suku-suku yang ada di sini mendengar hal itu, mereka panik karena mereka mendapatkan banyak bantuan dari Don dan istrinya. Sehingga mereka memilih untuk, ayo kita meeting, kita kumpul lalu kita dengarkan apa yang si Don mau ini. Singkat cerita, mereka berkumpul di satu lapangan yang luas dan tercetuslah satu istilah, namanya anak perdamaian. Nah, apa yang dimaksud dengan anak perdamaian ini, teman-teman? Jadi dari satu suku, misalkan suku Sawi itu ada beberapa desa, misalkan dari desa A, dia membawa seorang anak yang baru lahir, lalu diserahkan kepada kepala suku desa B. Desa B punya anak yang baru lahir diserahkan ke desa C. Desa C yang baru lahir diserahkan ke desa A. Sehingga terjadi pertukaran anak di sana. Dan disitulah dibuat sebuah perjanjian. Selama anak ini hidup dan kamu merawat anak ini tinggal di desamu, maka kami jamin tidak akan ada lagi peperangan di antara kita. Wow, disebut sebagai anak pendamaian. Dan dari sini Don mengambil satu kesimpulan. Ya, dia membuat sebuah buku yang judulnya Anak Perdamaian. Dan di situ dia tulis seperti ini. Menurut orang Sawi, jika seorang laki-laki mau memberikan anaknya sendiri kepada musuhnya, maka orang itu dapat dipercaya. Ya, saya ulang sekali lagi. Jika seorang laki-laki mau memberikan anaknya sendiri kepada musuhnya, maka orang itu dapat dipercaya. Dan ketika Don merenungkan hal ini, Don mulai berpikir, ini adalah jalan bagiku untuk menceritakan tentang Yesus Kristus kepada suku Sawi. Bagaimana tidak jika Bapa di surga itu rela memberikan anaknya kepada manusia yang memusuhi dia, yang membenci dia, yang berseteru dengan dia. Sehingga apa? Orang-orang yang ada di dunia, yang ada di bumi, yang tadinya membenci Tuhan, mulai sadar bahwa aku disayang, aku diterima, dan dia layak dipercaya karena dia memberikan anaknya yang tunggal, anak perdamaian itu. Dan sebagian besar orang di suku Sawi itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Wow, ini sebuah kisah yang inspiratif, teman-teman, kisah yang nyata. Tapi bagaimana kisah tentang Yesus Kristus, tentang Bapa yang mengutus anaknya yang tunggal itu menginspirasi sehingga terjadi perdamaian di tengah-tengah suku Sawi itu. Dan saya juga berharap kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa Indonesia, yang ada di sekitar lingkungan kita, lingkungan keluarga, di tempat kerja, di dalam pernikahan dan sebagainya. Apakah kita didapati menjadi orang-orang yang membawa damai? Apakah kita disebut sebagai anak-anak perdamaian? Ya, Matius 5 ayat 9 kan berkata bahwa berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah, teman-teman. Ya, adakah keberadaan kita itu membawa damai bagi orang-orang di sekitar kita? Saya tutup dengan ayat di Matius 5 23 sampai 24. Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Ini menceritakan tentang seseorang yang datang ke bait Allah, lalu Yesus berkata tentang hal ini. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Dari ayat ini kita bisa temukan, teman-teman, bahwa Bapa, bahwa Tuhan itu lebih menghendaki hati kita yang penuh dengan kedamaian, lebih besar daripada korban persembahan maupun pelayanan yang bisa kita bawa kepada Tuhan. Dengan kata lain, pelayanan kita menjadi sia-sia kalau hati kita itu dikuasai oleh yang namanya
kemarahan, kebencian, dendam, dan seterusnya. Tuhan mau kita melepaskan pengampunan terlebih dahulu. Tuhan mau kita berdamai dahulu dengan orang yang berseteru dengan kita. Barulah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Tidak sedikit dari kita yang cuek, yang bodoh amat. Mau Tuhan terima enggak, gue beribadah. Padahal di dalam hatinya itu penuh dengan kebencian dan kemarahan. So, kesempatan hari ini saya mau ingatkan teman-teman. Kalau Tuhan telah terlebih dahulu memulai pendamaian itu di dalam hidup kita, marilah kita juga belajar untuk berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu, seperti Bapa telah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosamu melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Sehingga saya percaya anak-anak Tuhan didapati, dipandang oleh dunia ini berbeda. Kenapa? Karena mereka adalah distributor perdamaian. Mereka lah agen-agen perdamaian yang ada di tengah dunia. Amin buat firman Tuhan. Saya berharap rekonsiliasi, reconciled ini bisa menjadi tema yang akan merema di dalam hati kita, membuat kita bisa berdamai pertama-tama dengan Tuhan, kita menikmati kesejahteraan bersama Tuhan, kita menikmati ketenangan bersama Dia di dalam pendamaian itu, dan juga bagaimana kita bersikap dengan sesama. Biarlah itu menjadi juga kekuatan untuk kita berdamai dengan orang yang memusuhi kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan kali ini, firman yang telah kami dengar dan kami renungkan. Biarlah semuanya ini Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami sadari bahwa Engkau Allah yang telah terlebih dahulu memperdamaikan kami dengan Bapa di surga. Dan juga Engkau Tuhan yang memperdamaikan kami dengan orang-orang di sekitar kami. Berikan kami kekuatan ya Roh Kudus untuk terus menjadi alat di dalam tangan-Mu, membawa kedamaian di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan kebencian ini. Justru kami yang membawa perbedaan. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Kami rindu untuk menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus memberkati keluargamu. Tuhan Yesus memberkati pasangan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati anak-anakmu. Tuhan Yesus memberkati pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati ibadah dan pelayananmu. Engkau yang masih single, Tuhan berkati engkau dengan pasangan hidup yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan masa depan yang gilang gemilang dan penuh dengan harapan. Biar apapun yang tanganmu kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Engkau diberkati untuk menjadi berkat buat banyak orang. Oleh karena itu terimalah segala berkat yang daripada Tuhan, kasih karunia dari Bapa kita di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, pengurapan, penghiburan Roh Kudus boleh menjadi bagian hidup kita. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Have a blessed weekend guys. Tuhan Yesus memberkati. And as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Here in the power of Christ I'll
stand.